Bentar kak. Udah. Mungkin langsung mulai aja ya teman-teman. Silakan kamu Ip. Oke, baik. Sebelumnya mungkin perkenalan lebih dulu ya. Perkenalkan, nama kakak Wibudin Alfahmi. Saat ini kakak sedang belajar di Universitas Diponegoro jurusan kimia. Kakak izin share screen dulu ya. Oke kak. Apakah ini slide-nya terlihat? Masih Google Meet-nya kak. Ini sudah belum? Oh, belum kak. Masih Google Meet-nya. Oke, sebentar. Ini sudah? Nah, sudah kak. Oke, mungkin langsung kita mulai aja. Selamat datang teman-teman pada acara PTS ini. Yang ini adalah yang kedua ya teman-teman. Jadi yang pertama itu udah pada bulan yang lalu, dan ini pada bulan ini yang kedua. Nah, pada hari ini topiknya adalah tentang termokimia. Oke, lanjut aja. Jadi nanti dalam termokimia ini nanti teman-teman akan belajar tentang uh, reaksi ya, jenis reaksi ada reaksi endotermik, reaksi eksotermik, dan nanti akan dijelaskan pada slide berikutnya. Nah, yang pertama ini ada sistem dan lingkungan. Jadi suatu reaksi atau proses itu uh, yang sedang menjadi pusat perhatian kita itu disebut sebagai sistem. Sementara itu, sedangkan segala sesuatu yang berada di sekitarnya, yang mana itu di luar sistemnya itu ya, maka disebut sebagai lingkungannya. Ini sebagai contoh pada gambar, sistem adalah larutan yang ada di dalamnya, sementara lingkungan itu adalah yang selain dari larutan tersebut, yakni pada contoh ini adalah labu Erlenmeyernya. Nah, berikutnya ada macam-macam sistem. Jadi sistem ini nanti dibedakan lagi menjadi 3 jenis. Ya, yang pertama itu ada sistem terbuka. Sistem ini itu dapat mengalami pertukaran materi dan energi dengan lingkungan. Yang kedua ada sistem tertutup. Nah, sistem tertutup ini dapat terjadi pertukaran energi tetapi tidak mengalami pertukaran materi dengan lingkungannya. Dan yang ketiga ada sistem terisolasi, yakni tidak dapat mengalami pertukaran materi dan energi dengan lingkungannya. Nah, pada gambar ini sistem yang terbuka adalah yang sebelah kiri ini. Artinya materi dapat menguap, larutannya dapat menguap dari sistem pindah ke lingkungan. Nah, yang kedua adalah yang sistem tertutup ini, contohnya yang di tengah ini.
di mana di lampu argon layer di sini ditutup, maka larutan tidak dapat keluar dan menguap. Nah, yang ketiga adalah sistem terisolasi. Di sini contohnya ada pada termos. Nah, pada termos ini baik materi maupun energi itu tidak dapat berpindah dari sistem ke lingkungannya. Kamu hit maaf Kak. Oke. Sepertinya slide-nya belum gerak Kak. Masih yang PPT yang ini. Yang slide berapa ini? Masih slide 1. Nah, ini baru gerak. Oh, ini baru gerak. Ya udah. Jadi diulang aja ya. Iya, nggak apa-apa Kak. Oke. Jadi yang tadi ya, yang pertama ya, saya ulang lagi. Di sini ada sistem dan lingkungan yang menjadi pusat perhatian kita, itu disebut sebagai sistem. Di sini di sistem ini proses atau reaksi itu terjadi. Oke, nah yang berikutnya yang di luar sistem itu yang mengelilingi sistem itu disebut sebagai lingkungan. Nah, contoh pada gambar ini sistem itu adalah larutannya, sementara lingkungan itu adalah wadahnya, atau di sini adalah lampunya. Nah, di sini ada macam-macam sistem. Ya, pertama ada sistem terbuka, tadi udah dijelasin. Jadi sistem terbuka itu dapat mengalami pertukaran materi dan energi dengan lingkungannya. Contohnya ini pada gambar di sebelah kiri. Kemudian ada sistem tertutup. Di sini dapat mengalami pertukaran energi tetapi tidak mengalami pertukaran materi dengan lingkungannya. Ya, contohnya ini pada yang wadah di tengah ini, ya, ini tertutup sehingga materi tidak dapat keluar, namun energi masih dapat masuk, ya, bisa masuk ataupun keluar. Nah, yang ketiga adalah sistem terisolasi. Di sini tidak terjadi pertukaran materi maupun energi dengan lingkungannya. Contohnya ini pada termos ini ya. Oke. Nah, ini pada sistem terbuka, di sini materi bisa keluar, bisa masuk. Contohnya ini menguap ya, dari larutan akan menguap. Begitu juga dengan energinya dalam bentuk panas, energi panas itu bisa masuk maupun keluar. Oke. Nah, pada sistem tertutup hanya energi saja yang bisa masuk ataupun keluar, tetapi materi tidak bisa masuk ataupun keluar karena tertutup. Sementara pada sistem terisolasi, baik energi dan juga materinya tidak dapat keluar masuk sistem. Itu untuk sistem ada 3. Nah, berikutnya kita akan bicara mengenai kalor dan kerja. Di sini terlihat ya teman-teman, di sini ada sebuah tabung atau silinder yang berisi anggaplah ini adalah gas, dan ini adalah suatu penampang, karet penampang yang dapat bergerak naik dan turun. Nah, apabila nanti ya, sistem itu bekerja, dia artinya diberi panas misalnya, nanti dia akan memuai, ini nanti bisa bergerak ya. Begitu juga kalau diberi tekanan dari luar, maka dia akan menurun gitu ya. Nah, apabila sistem ini menerima kalor atau diberi panas, maka Q-nya atau kalornya itu bertanda positif. Artinya sistem diberi panas, maka Q atau kalor itu bertanda positif. Sementara apabila sistem itu diberi membebaskan kalor, artinya Q-nya itu keluar, maka Q-nya itu bertanda negatif. Sedangkan apabila sistem itu melakukan kerja seperti tadi, terjadi reaksi, misalnya gasnya itu nanti memuai, dia akan mendorong
penambangan ini akan naik sehingga memiliki tekanan. Nah, berarti dia melakukan kerja kan, dia melakukan menggeser penambang ini ke atas. Nah ini maka W-nya atau work atau kerjanya itu bertanda negatif. Sebaliknya kalau kita kasih tekanan ke penambang ini sehingga penambangnya itu turun, maka artinya sistem menerima kerja dari luar sehingga W-nya bertanda positif. Ini yang perlu diingat adalah tandanya supaya nanti pada perhitungan berikutnya nanti tidak bingung teman-teman. Nah berikutnya adalah azas kekekalan energi. Ini yang perlu dipahami adalah bahwa energi itu tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Ini disebut juga hukum pertama termodinamika. Nah berikutnya adalah energi dalam. Ya jadi suatu set itu memiliki energi. Energinya itu disebut energi dalam atau energi internal. Ini dinyatakan dengan lambang E. Jadi energi dalam ini tidak dapat diukur, melainkan hanya perubahannya saja. Misalnya suatu produk ya, suatu reaksi ya, pertama dia memiliki energi dalam set pertama, yang misalnya adalah contohnya itu kayu. Misalnya kayu memiliki energi dalam tertentu ya, nilainya adalah ini ER, energi dalam reaksi. Ketika kayu itu dibakar dan dia akan terbakar sehingga menjadi abu atau menjadi arang, maka dia memiliki energi dalam yang nilainya EP. Nah ini masing-masing tidak dapat diukur, tetapi nanti yang bisa diukur adalah perubahan energi dalamnya. Nah berikutnya ada kalau reaksi. Nah ini adalah tadi teman-teman memahami tanda-tanda tadi, tanda positif, negatif untuk Q dan W nya itu adalah untuk perhitungan ini ya. Jadi perubahan energi dalam tadi diukurnya adalah dengan Q kalornya ditambah W kerjanya. Jadi positif negatifnya sudah dibahas. Jika reaksi itu berlangsung ya dalam sistem tertutup dengan volumenya tetap, artinya ini tidak dapat bergerak gitu, maka delta E nya adalah 0. Berarti sistem tidak melakukan kerja. W sama dengan 0. Nah ketika sistem itu tidak dapat melakukan kerja ya, sistem ini adalah seharusnya adalah delta V ya, volumenya tetap ya. Oke, jadi jika reaksi itu berlangsung pada sistem tertutup dengan volume tetap atau delta V nya itu sama dengan 0, maka sistem itu tidak melakukan kerja. Artinya ininya tidak bergerak naik atau turun ya, volumenya tetap. Maka ini W nya itu, karena W nya itu 0, maka energi dalamnya itu sama dengan T nya atau kalornya atau panas yang ditransfer, baik panas yang diterima atau panas yang dilepaskan oleh sistem itu. Nah jika reaksi itu berlangsung dalam sistem terbuka dengan tekanan tetap, maka berarti dia delta E nya itu sama dengan P atau kalor ditambah W nya. Apabila kita ingin mencari Q nya, maka tinggal dipindah ruas aja, maka delta E Q sama dengan delta E dikurangi kerjanya. Itu untuk sistem yang terbuka dengan tekanan tetap. Artinya dia berarti volumenya bisa berubah gitu. Contohnya adalah untuk piston tadi ya, yang ini yang bisa bergerak. Oke, berikutnya adalah entalpi. Ini adalah satuan baru ya, tandanya adalah H.
Kalau reaksi itu ya dapat berlangsung pada tekanan tetap dikaitkan dengan sifat lain dari sistem yaitu entalpi. Jadi untuk reaksi yang berlangsung pada tekanan tetap itu memiliki entalpi. Nah, entalpi itu juga dinyatakan sebagai sejumlah energi yang dimiliki oleh sistem. Dan nilai absolut dari entalpi itu tidak dapat diukur sama kayak energi internal tadi. Tetapi hanya perubahan entalpi tadi yang dapat diukur. Nah, contohnya adalah untuk reaksi pada tekanan tetap, jadi di sini Q reaksi, kalor reaksi, atau kalor yang dilepas atau yang diterima itu sama dengan perubahan entalpinya. Tapi ketika reaksinya itu pada volume tetap, maka kalor reaksi atau perubahan energi dari reaksi itu sama dengan perubahan energi dalamnya, gitu ya. Jadi kalau pakai delta H itu untuk yang reaksi pada tekanan tetap, kalau pada volume tetap pakainya delta E atau ini ya, perubahan energi internal itu sama dengan kalor reaksinya. Nah, berikutnya ada jenis reaksinya nih. Yang pertama itu ada reaksi eksoterm dan endoterm. Yang kedua ada endoterm. Nah, reaksi eksoterm itu kalor mengalir dari sistem ke lingkungan. Tadi ya, Q-nya dari sistem ke lingkungan. Di sini melepas. Ini biasanya ditandai dengan kenaikan energi, kenaikan temperatur. Karena panasnya itu diberikan ke sekitarnya, jadi kita bisa merasakan panasnya. Nah, karena ini ya awalnya itu dia punya panas, kemudian panasnya itu dilepaskan, sehingga entalpi produknya pada reaksi eksoterm itu lebih besar daripada entalpi reaksinya, sehingga delta H-nya itu nanti nilainya adalah negatif. Nah, yang kedua itu adalah reaksi endoterm. Pada reaksi endoterm itu sebaliknya, kalor mengalir dari lingkungan ke sistem. Karena dia itu kalor atau panas ya, untuk panasnya itu mengalir dari lingkungan ke sistem, maka dia entalpi atau energinya itu untuk produknya, hasil reaksinya itu lebih besar dari mula-mula ya, karena waktu prosesnya itu dia menyerap panas dari sekitarnya, sehingga hasilnya gimana? Hasilnya delta H-nya akan positif, artinya perubahan energinya akan positif karena dia menyerap. Nah, ini untuk grafiknya untuk reaksi endoterm dia di sini entalpi produknya itu lebih tinggi daripada entalpi reaktannya. Sementara untuk reaksi eksoterm ya, entalpi reaktannya atau mula-mulanya itu lebih tinggi dari entalpi produknya, sehingga pada eksoterm dia delta H-nya negatif, sementara pada endoterm delta H-nya positif. Seperti itu. Berikutnya, nah, gimana kalau diterapin pada suatu reaksi? Cara nulisnya gimana? Nah, di sini ada persamaan termokimia. Ini adalah persamaan reaksi yang mengikut sertakan perubahan entalpi. Jadi nanti reaksi itu melepas atau menangkap entalpi atau perubahan entalpinya itu berapa, nanti dituliskan. Nah, ini contohnya untuk reaksi pembentukan 1 mol air dari gas hidrogen dengan gas oksigen. Nah, ini ternyata dibebaskan sebesar 286 kilojoule kalor atau energi. Nah, persamaan termokimianya adalah seperti ini contohnya ya.
berarti oksigen hidrogen bereaksi dengan setengahnya oksigen ya, dalam perbandingan 2:1 menghasilkan air. Nah, perubahan entalpinya itu sebesar negatif 286 kilojoule. Kenapa negatif? Karena dia melepas ya, karena dia adalah eksoterm, sehingga melepas entalpi, melepas energi sebesar 286 kilojoule. Nah, atau ketika kita ingin agar ininya biar enggak koefisiennya dikalikan 2, maka menjadi reaksinya 2H2 ditambah oksigen O2 akan menjadi 2H2O. Dan delta H-nya juga ikut dikalikan 2 ya. Ketika kita mengalihkan koefisiennya, maka perubahan entalpinya juga dikalikan 2. Oke, berikutnya adalah entalpi molar. Entalpi molar itu dikaitkan dengan jenis-jenis reaksinya ya, seperti misalnya reaksi pembentukan, peruraian, pembakaran, dan sebagainya. Entalpi molar ini dinyatakan dengan satuan kilojoule per mol. Jadi kalau entalpi reaksi itu tidak satuannya bukan untuk 1 mol, maka kalau ini untuk 1 mol. Untuk tiap 1 mol produk atau reaktannya. Nah, perubahan entalpi reaksi ini dapat ditentukan pada kondisi standar dinyatakan sebagai perubahan entalpi standar. Nah, contohnya ini ada contoh-contohnya ya. Contoh entalpi standar itu yang pertama ada entalpi pembentukan standar ya, tandanya delta HF. Jadi kalau standar nanti dikasih ini ya, kasih tanda bulat kecil di atas. Ini menyatakan apa? Menyatakan bahwa terjadi perubahan entalpi pada pembentukan 1 mol zat langsung dari unsur-unsurnya pada keadaan standar. Nah, ini contohnya pada reaksi tadi. Pada ini ya, pembentukan air. Di sini kan unsur-unsur standarnya kan dari awal penyusun air itu adalah H2 dan setengah O2 dan O2 gitu. Maka dia akan membentuk air. Nah, berikutnya ada entalpi peruraian standar. Di sini contohnya ada dilambangkan dengan delta HT. Ya, delta HT kasih ya, bulatan kecil ini. Nah, reaksi ini menyatakan reaksi peruraian. Reaksi peruraian di mana kebalikan dari reaksi pembentukan yang tadi. Nah, nilai entalpi peruraian itu sama dengan entalpi pembentukannya. Yang nilainya sama tetapi tandanya berlawanan. Kalau tadi entalpi pembentukan standarnya ternyata tandanya positif, maka entalpi peruraiannya adalah kebalikannya. Nilainya sama tapi tandanya negatif. Nah, yang ketiga ada entalpi pembakaran standar. Di sini dinyatakan dengan delta Hc. Nah, ini contohnya, ini adalah untuk perubahan entalpi pada reaksi pembakaran sempurna 1 mol suatu zat yang diukur pada suhu 298 Kelvin dan tekanan 1 atm atau suhu 25 derajat. Nah, untuk menentukan entalpi reaksi, di sini ada beberapa cara ya. Yang pertama ada berdasarkan kalorimetri. Kalorimeter ini menggunakan alat kalorimeter. Ya, jadi kalorimeter itu suatu sistem terisolasi di mana tidak ada pertukaran materi maupun energi. Jadi sistemnya itu jenisnya terisolasi. Tidak terjadi pertukaran materi maupun energi dari sistem dengan lingkungan di luar kalorimeter. Nah, nanti suhunya itu akan diukur di dalam kalorimeter jika terdapat
dan sehingga kita dapat menentukan jumlah kalor yang diserap oleh air. Jadi nanti di dalamnya ada airnya serta di sini perangkat kalorimeter itu juga nanti diukur perubahan suhunya, baik itu naik ataupun turun. Nah, di sini ya untuk mencari Q kalor daripada larutan atau airnya itu, maka rumusnya adalah M kali C kali delta T. M itu untuk massa air atau massa larutan yang bereaksi ya, yang ada di sistem itu, yaitu di dalam kalorimeter. Sementara C itu adalah jenis kalorimeter, jenis kalor jenis air atau larutannya. Nah, delta T itu kenaikan suhunya. Nah, setelah kita mencari sistemnya, ketika itu nanti juga perangkat kalorimeternya itu mengalami kenaikan suhu, maka kita juga menghitung Q-nya atau kalor yang diserap atau dilepas oleh perangkat kalorimeternya. Nah, rumusnya adalah C kali delta T. C itu adalah kapasitas kalor dari kalorimeternya. Nanti disebutkan di kalorimeternya itu kapasitas kalornya berapa. Nah, lalu ini delta T adalah kenaikan suhunya, kenaikan suhu larutan atau kalorimeter. Nah, ini adalah gambar untuk kalorimeternya. Jadi di sini sistemnya terisolasi, ada bejana luar, ada kalorimeternya, di sini tertutup. Ya. Nah, di sini ada termometer untuk mengukur suhu larutan. Di sini dikelilingi oleh isolator sehingga panas dari dalam tidak dapat keluar maupun tidak dapat menerima panas dari luar. Nah, rumus kalor reaksi kalorimeter bom itu ketika dia itu kalorimeternya itu bisa melepas ataupun menerima atau melepas kalor dari sistemnya. Ya, sehingga rumusnya Q reaksi itu sama dengan total jumlah daripada Q air dan ditambah Q atau kalor daripada kalorimeter bom itu. Tandanya negatif karena ketika ini itu menerima kalor, berarti kan kalor reaksinya itu melepas, sehingga tandanya negatif gitu. Itu juga sebaliknya ya, kalau ini itu ternyata melepas kalor, berarti reaksinya itu menerima kalor daripada air maupun kalor daripada perangkatnya. Ada juga untuk kalorimeter sederhana. Nah, kalorimeter sederhana ini kalorimeternya itu tidak dapat menerima panasnya, sehingga yang cuma bisa menerima ataupun melepas panasnya itu ya larutannya tadi. Nanti yang terukur adalah larutannya. Nah, tandanya kebalikannya, karena kalau yang terukur berarti kalau yang terukur itu positif, berarti kan dia menyerap energi daripada reaksinya, maka reaksinya berarti kan melepas energi, maka negatif. Begitu juga sebaliknya. Nah, yang tadi berdasarkan kalorimeter. Nah, ini berdasarkan hukum Hess. Jadi hukum Hess ini menyatakan ketika reaksi-reaksi itu bisa berlangsung melalui beberapa tahap ya. Bisa melalui 2 tahap ataupun melalui 1 tahap langsung. Ya, contohnya reaksi pada karbon dengan oksigen membentuk karbon dioksida. Nah, itu bisa dilakukan dengan 2 cara. Di sini contohnya reaksi antara langsung ya, karbon ditambah oksigen menjadi CO2. Ternyata dia melepas energi ya, sebesar negatif 394 kilojoule. Nah, ternyata bisa juga dengan cara yang kedua. Cara yang kedua itu karbon reaksi dengan setengah oksigen, setengah O2 menjadi CO, karbon monoksida terlebih dahulu, dengan melepas entalpi atau perubahan entalpinya negatif
111 kilojoule. Nah, karbon monoksida ini nanti akan bereaksi lagi dengan setengah molekul oksigen, setengah O2, akan membentuk CO2. Nah, perubahan entalpinya adalah negatif 283 kJ. Nah, walaupun caranya itu bisa langsung ataupun melalui dua tahapan ini, tapi kalau jumlahnya ketika ini yang kedua itu dijumlahkan, maka delta H-nya itu sama ya, totalnya itu sama dengan yang langsung. Makanya kalau reaksi dari kedua cara di atas adalah sama. Nah, ini contohnya ya. Ini contoh untuk reaksi ya, contoh reaksi antara karbon dengan H2O. Itu bisa melalui langsung. Kalau langsung dia ternyata menyerap energi ya. Ternyata dia menyerap energi sebesar 90 kJ. Atau bisa dengan sorry. Ini untuk reaksi ini ya, reaksi karbon dengan hidrogen dan oksigen. C plus 2H2 plus O2 dia bisa langsung membentuk CO2 plus 2H2 atau melalui tahap yang ini ya, membentuk 2H2O lebih dulu gitu. Baru dia akan bereaksi ke sini seperti itu. Nanti hasilnya kalornya adalah sama, ini ditambahkan ini hasilnya sama dengan ini. Nah, yang ketiga adalah menentukan perubahan entalpi reaksi itu berdasarkan tabel entalpi pembentukan. Jadi set itu ketika bereaksi ya, set bereaksi itu dianggap lebih dahulu terurai menjadi unsur-unsurnya, kemudian unsur-unsur itu akan bereaksi membentuk produk. Nah, ketika menggunakan menentukan delta H entalpi ya, entalpi reaksi dengan tabel pembentukan entalpi pembentukan, maka rumusnya itu adalah dengan mencari jumlah entalpi perubahan entalpi pembentukan produk dikurangi jumlah perubahan entalpi pembentukan reaksi atau reaktan. Nah, contohnya itu ada reaksi pembakaran metanol ya, CH3OH atau CH4O. Di sini di pembakaran dengan oksigen 3/2 oksigen O2 membentuk CO2 dan 2H2O. Nah, entalpinya berapa? Perubahan entalpi reaksinya berapa? Kalau kita bisa mempunyai tabelnya pada slide berikutnya, contohnya seperti ini. Di sini ya contohnya CH4 itu entalpi pembentukannya berapa gitu ya. CO, H2 dan seterusnya. Nah, untuk entalpi pembentukan untuk unsur-unsur murni, contohnya yang H2, N2 itu kan dia kan murni ya, bukan senyawa-senyawa dari dua unsur itu, maka nilai entalpi pembentukannya itu sama dengan 0. Kembali lagi ke slide sebelumnya. Nah, contohnya di sini metanol, nanti dilihat dari tabel, maka berapa ya ditentukan entalpi pembentukan standarnya masing-masing. Nah, kemudian seperti rumus tadi, jumlah total entalpi pembentukan produk itu berapa. Nah, di sini untuk CO2 itu entalpi pembentukannya adalah negatif 393,5 kJ ditambah 2 kali entalpi pembentukan air ya, H2O, itu nilainya negatif 286 kJ
kemudian dikurangi jumlah entalpi pembentukan reaktan, jadi nilainya seperti ini, maka nanti didapat entalpi reaksinya itu adalah negatif 726,9 kJ. Sehingga atau jadi entalpi pembentukan pembakaran metanol itu sama dengan negatif 726,9 kJ per mol. Artinya dalam 1 mol ya. Kita lihat juga ya, untuk reaksinya itu ini sudah dalam 1 mol atau belum. Caranya kalau kita ditanyakan entalpi pembakaran metanol, kita lihat koefisien metanolnya adalah 1 ya di sini. Berarti itu sudah 1 mol. Kalau masih 2 berarti nanti hasilnya itu dibagi 2 supaya satuannya kilojoule per mol atau kilojoule kali mol pangkat dengan 1. Oke, berikutnya ini ada contoh tabel ya tadi. Nah, yang terakhir ini penentuan entalpi berdasarkan energi ikatan. Jadi energi ikatan itu adalah energi yang diperlukan untuk memutuskan 1 mol ikatan dari suatu molekul dalam wujud gas. Energi ikatan itu dinyatakan dalam kilojoule per mol atau Kj mol kali mol pangkat dengan 1 dan dinotasikan dengan T besar. Nah, rumusnya itu adalah ketika kita ingin mencari perubahan entalpi standar, entalpi reaksi, kita akan mengurangi ya jumlah atau sigma energi ikatan yang diputus. Dari energi ikatan yang diputus dalam reaksi itu adalah energi ikatan dari reaktannya, ya, dikurangi dengan sigma atau jumlah energi ikatan yang terbentuk. Ya, jadi energi ikatan yang terbentuk itu totalnya berapa ya, untuk mengurangi energi ikatan daripada yang diputus adalah reaktannya. Kalau energi ikatan yang terbentuk adalah juga energi ikatan dari produknya. Dan contohnya tadi ya, reaksi pada ini pada pembakaran gas metana CH4 ditambah 2O2 itu bentuk CO2 dan 2H2O. Nah, kita cari dulu ya total energi ikatan yang akan diputus dari kan energi ikatan daripada reaktannya, sehingga ini dijumlah ya, ada 4 ikatan CH gitu. Terus di sini ada 1 ikatan 2 karena dia koefisien 2, ada 2 ikatan rangkap ya, antara O dengan O, itu energinya adalah 990 kJ. Nah, nanti akan dijumlahkan sehingga jumlahnya energi ikatan yang diputus itu sebesar 2642 kJ. Nah, kalau energi ikatan yang dibentuk itu berapa? Nah, nanti kita lihat juga di sini untuk produknya itu di sini ada 2 ikatan rangkap antara C dan O. Lalu di sini ada 2 tapi koefisiennya 2 berarti dikali 2 berarti ada 4 ikatan antara O dengan H. Nah, nanti dijumlahkan masing-masingnya itu berapa, maka didapatkan seperti ini totalnya, sehingga untuk energi ikatan yang terbentuk itu sebesar 3.450 kJ, sehingga total entalpi ya, perubahan entalpi reaksinya untuk pembakaran gas metana itu sebesar 2.642 dikurangi 3.450 kJ, sehingga delta H-nya adalah negatif 808 kJ. Kalau negatif berarti dia reaksinya melepas panas ya, atau eksoterm. Nah, yang berikutnya ini ada tabel energi untuk bahan bakar ya, buat pengetahuan aja. Di sini terlihat ya untuk
Jadi ada jenis-jenis bahan bakar itu ada dari gas alam, batu bara, ya, minyak mentah, bensin, arang, kayu, dan hidrogen. Jadi suatu bahan bakar itu kan berarti dia bereaksi ya dengan oksigen. Nah dia berarti dia itu nantinya akan melepas energi panas, di mana energinya itu akan dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Nah di sini terlihat ya, ternyata yang paling besar itu yang melepas kalor untuk bisa dimanfaatkan itu adalah hidrogen. Jadi 142 kilojoule per gramnya. Oke, nah ini adalah soal. Di sini ada soal satu ya. Ini untuk kalorimeter. Jadi dalam suatu kalorimeter, sebentar, eh, nah, dalam suatu kalorimeter itu direaksikan 200 cm3 larutan NaOH 1 m 1 molaritas dengan 200 cm3 larutan HCl 1 molaritas. Nah ternyata suhunya itu naik dari 29 derajat Celcius menjadi 36 derajat Celcius. Nah kalau jenis reaksi larutan itu dianggap sama dengan kalau jenis air, yaitu sebesar di sini 4,18 Joule per gram Kelvin. Nah massa jenis larutannya dianggap 1 gram per cm3. Nah, di sini dituliskan jika dianggap bahwa kalorimeter itu tidak menyerap kalor, tentukan perubahan entalpi reaksinya. Kalorimeter tidak menyerap kalor, jadi kita fokusnya adalah pada Q air atau Q larutannya. Nah, reaksinya adalah seperti ini. NaOH plus HCl menjadi NaCl plus H2O, atau ini adalah reaksi penetralan. Lihat ya, tadi ya diketahui ya, 200 apa, volume NaOH itu 200 cm kubik itu sama dengan 200 mili ya. Satunya jadikan mili. Nah ini juga sama ya, 200 mili. Maka di dalam kalorimeter ini ya, volume total larutannya itu 200 ditambah 200, sehingga V nya itu sama dengan 400 ya. Mili. Sorry, tulisnya susah. Oke. Anggap aja ini 400 mili. Nah, massa jenis larutannya dianggap 1 gram per cm3. Maka kalau kita ingin mencari massa larutan, ya rumusnya kan ini ya. Tadi kan kalorimeternya itu kan nggak bisa menyerap ataupun melepas panas, sehingga ini diabaikan ya. Jadi perubahan kalor atau delta H-nya itu sama dengan Q-nya, Q airnya atau Q larutannya. Oke, sebenarnya di sini berarti M-nya itu sama dengan, oke, di sini M-nya itu sama dengan 400 kali 1 ya, 1 gram per cm. Maka ini sama dengan 400 gram. Dari ini masanya. Nah, setelah kita masanya, tadi C-nya berapa? C-nya, sorry, ini C-nya adalah 4,18 Joule. C sama dengan 4,18 Joule gram Kelvin.
diketahui M sama C-nya. Nah, delta T-nya itu sebesar 7 derajat Celcius. Ya. Oke, maka Celsius Q-nya itu sama dengan I sama dengan M kali C kali delta T. Delta T. Nah, sehingga sama dengan berapa nih? M-nya itu adalah di sini tadi ya 400 ya, 400 kali C 4,1 berapa tadi? 18. Delta T-nya itu sama dengan 7. Maka kita bisa cari nih berapa. Sebentar. Coba ya. 400 dikalikan 4,18 dikalikan 7 dikalikan 7, maka hasilnya adalah sebesar 100 1174 atau sama dengan 11,7 kilojoule. Seperti itu ya. Nah, ini adalah untuk reaksi totalnya. Nah, tapi kita belum tahu ini itu berapa mol sih ya. Kan yang ditanyakan adalah perubahan entalpi. Oh, sorry. Kalau nanti yang ditanyakan, ini kan kita sudah tahu ya perubahan entalpi reaksinya itu sebesar segini ya. Nah, kalau nanti yang ditanyakan itu perubahan entalpi molar, perubahan entalpi penetralannya, maka kita harus mencari dulu molnya. Ya, jadi nanti ini dibuat stoikiometernya, sehingga nanti diketahui berapa mol NaCl ini yang terbentuk. Nanti kita misalnya nanti dapat molnya itu adalah 0,2 mol, maka ini dibagi aja 0,2 bagi 0,2, maka dibagi 0,2 itu nanti hasilnya berapa jadi gitu ya. Nah, tapi karena ini ditanyakannya adalah entalpi reaksi, perubahan entalpi reaksi, maka kita tinggal pakai rumus ini aja, nanti dapat sebesar 11,774 kilojoule. Oke, seperti itu mungkin sekian yang bisa Kakak sampaikan. Apabila ada pertanyaan nanti bisa disampaikan ya. Baik, terima Oke, kasih Kak Muhib ya, atas materinya sama soal-soalan juga. Nanti kalau misalkan dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan di grup saja ya. Mungkin untuk sesi 1 kali ini kita sudahi. Nanti bagi teman-teman yang sudah mendaftar di BTS ini, nanti juga bisa mengikuti sesi 2 di hari Minggu depan, juga pada pukul 10 pagi dengan mata pelajarannya itu matematika wajib kelas 10. Oke, begitu saja. Kalau yang mau ketemu kamu Hip lagi boleh mendaftar ya di BBK. Linknya ada di bio. Untuk apa namanya? Untuk materi dan rekaman kelas nanti bakal dikabari di grup ya, teman-teman.
Oke, cukup sekian saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Muhib dan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih teman-teman semua.